Yo, what's up guys? Di video kali ini kita akan ngebahas tentang looping. Jadi sebelumnya mohon maaf dulu ya, karena 2 minggu kebelakangan ini saya nggak rutin membuat video, sempat skip, soalnya sakit sama sempat jalan-jalan juga. Oke, kita akan ngebahas video tentang looping. Jadi kita akan pertama ngebahas tentang persamaan dan perbedaan loop statement dan conditional statement. Jadi conditional statement itu kan if, elif, else ya. Jadi ada persamaannya nih. Jadi loop statement dan conditional statement memiliki persamaan yaitu adanya kondisi yang menentukan apakah suatu tugas akan dijalankan atau tidak. Intinya di sini dijalankan atau tidaknya gitu kan. Tapi juga ada perbedaan juga. Jadi pada loop statement memungkinkan kita untuk mengulang suatu tugas selama kondisi yang ada masih terpenuhi. Jadi kalau loop statement itu dia itu berulang gitu intinya kalau perbedaannya. Persamaannya, jadi suatu tugas menentukan ada tugas yang dijalankan atau tidak, perbedaannya dia itu loop statement itu dia itu berulang kayak gitu. Intinya di situ. Flowchart loop statement. Jadi pada loop statement setiap program setelah menyelesaikan suatu tugas akan dilakukan pemeriksaan kembali. Nah, pemeriksaan kembalinya itu di sini nih. Kan ada start, kondisi, melakukan tugas. Apabila dia true, maka dia akan melakukan tugas. Nah, habis melakukan tugas, dia akan melakukan pengecekan kembali. Nah, pemeriksaan kembalinya di sini. Apabila dia melakukan tugas pada kondisinya dia false, maka kondisinya akan berakhir. Kayak gitu. Ya gitu aja ya. Intinya simpel sih. Cuman di looping statement ini paling salah satu yang paling menantang ya. Soalnya ya cukup susah gitu menurut saya pada aplikasinya. Jadi harus benar-benar pakai logika banget gitu. Dan akan ada sesi selanjutnya buat latihan looping statement. Ya seperti itu. Lanjut. Tipe looping statement. Jadi terdapat 3 jenis looping dari bahasa pemrograman Python yaitu while loop, for loop, dan nested loop. Jadi while loop yang pertama. Jadi while loop itu mengulang pernyataan atau kelompok pernyataan selama kondisi yang diberikan itu benar. While loop menguji kondisi sebelum sebelum menjalankan perulangan atau looping. While loop termasuk infinite loop. Jadi while loop itu dia itu bakal ngulang terus kondisinya kalau misalnya dia itu benar gitu. Beda sama for loop. Kalau for loop itu kan dia termasuknya finite loop ya. Kalau while loop dia itu termasuknya infinite loop kayak gitu. Jadi misalkan ada kita memulainya terus ada kondisi. Kalau misalkan dia kondisinya true benar terus, maka dia akan ngulang terus sampai error gitu. Ini kalau while loop ya. Kalau misalnya kondisinya false, baru dia berakhir. Ya hampir sama sih kayak for loop, cuman intinya kalau while loop itu dia itu infinite, jadi dia bakal ngulang terus kalau sampai dia break atau kondisinya false kayak gitu. Lanjut for loop. Jadi kalau for loop itu dia itu biasa digunakan untuk melakukan iterasi pada tipe data yang memiliki lebih dari satu item. Contohnya tipe data range, list, tuple, dictionary, set, dan string. For loop juga termasuk infinite loop. Jadi kalau for loop dia pengecekan ini melakukan pengecekan terus kalau misalnya false dia akan berakhir kayak gitu. Buat contohnya nantinya akan ada di sesi selanjutnya ya, di video selanjutnya. Oke. Terus nested loop. Jadi nested loop itu dia tuh gabungan antara for loop dengan for loop lainnya atau while loop dengan while loop lainnya. Pokoknya dia itu nested loop intinya gabungan aja. Contohnya tuh ini ya, for i in range 2. Range 2 itu tipe data range. Ini akan dijelaskan selanjutnya. Yang jelas tipe data range itu dia itu akan membentuk list. Eh, Range 2 itu berarti kan dia dimulai dari 0. Jadi dia itu 0 sama 1. Kalau range 6
sampai 11 tuh berarti 6 sampai 10 ya, 11-nya nggak masuk kayak gitu. Jadi dia dimulainya dari 0, dia akan meluping ke 0, terus dia J-nya itu meluping ke 6, terus I-nya meluping ke 0 lagi, J-nya meluping ke angka 7, terus I-nya meluping ke angka 0 lagi, J-nya meluping ke angka 8, terus I-nya meluping ke angka 0 lagi, J-nya meluping ke angka 9, terus I-nya meluping lagi ke angka 0, J-nya meluping ke 10. Jadi lebih ke arah J duluan ya, baru I. Nah, kalau for loop itu dia itu contohnya itu dia itu menjorok gitu. Jadi kalau misalkan for I in range 2, di belakangnya ada for J in range 6 sampai 11, berarti for J-nya itu dia itu masuk ke dalam for I-nya gitu. Kayak gitu. Dan printnya itu dia tuh masuk ke dalam dua-duanya, ke dalam I dan J. Cuman dia akan menjalankan program yang J terlebih dahulu karena dia berada di dalam J, di dalam J duluan, baru dia akan menjalankan program I. Ini terbukti dia menjalankan J duluan ya, 6 7 8 9 10, baru dia akan menjalankan program dari I-nya. Kayak gitu. Lanjut, sekarang kita akan ngebahas tipe data range. Jadi tipe data range ini tipe data yang paling sering digunakan di dalam uh, looping ya. Terus Python range 6. Jadi range 6 itu dia itu dari 0 sampai 5 kayak gitu. 6-nya dia nggak masuk kayak gitu. Soalnya defaultnya itu kalau range itu startnya mulai dari 0 ya. Terus Python range 0, 10, 2. 0, 10, 2 itu berarti startnya di 0, stopnya di 10, stepnya 2. Jadi 10-nya nggak masuk. Jadi dari 0 sampai 9 doang, stepnya 2. Jangkanya 2. Jadi dari 0, selisihnya 2, 4, 6, 8. 10-nya nggak masuk karena dia emang aturannya gitu. 10 stopnya nggak masuk kayak gitu. Lanjut, tipe data range ya. Ini penjelasannya. Jadi tipe data range itu memiliki beberapa parameter yaitu start, stop, step. Parameter start menerima data integer. Jadi dia itu start, stop, stepnya dia itu integer ya. Di mana data integer yang diberikan menentukan awal dari urutan angka yang akan dibuat. Default dari parameter start adalah 0 bila kita tidak menentukannya. Yang kedua, parameter stop. Parameter ini menentukan sebuah data integer di mana data yang diberikan menentukan urutan angkanya harus berhenti. Nah, dan argumen yang diberikan tidak termasuk. Jadi ini kuncinya ya, argumen yang diberikan tidak termasuk. Jadi kalau misalnya tadi 0, 10, 2, dia 10-nya nggak masuk kayak gitu. Terus parameter yang terakhir adalah parameter step. Parameter ini menerima data integer di mana data yang diberikan merupakan menentukan nilai urutan angkanya. Nah, ini kuncinya di sini nih, menentukan nilai di urutan angkanya. Secara default, dia itu satu. Default satu nih. Kan ini kan nggak ditentuin kan ya, start stop stepnya dia cuma stopnya doang gitu kan. Dia cuma stopnya doang, makanya dia itu defaultnya satu kan. 0, 1, 2, 3, selisihnya satu gitu. Sedangkan kalau ini kan ditentuin kan, start stop stepnya 2. Jadi ini jaraknya 2 gitu. Kayak gitu. Nah, ini contohnya nih tipe data range. Print list range 10. Ini contoh range-nya ini batas atas gitu kan. Jadi dia akan membuat list dari angka range tersebut. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kayak gitu. 10-nya nggak masuk. Ini batas atas ya. Terus print range dari batas bawah ke batas atas, jadi dari 2 sampai 10. Jadi mulainya dari 2 berakhir di 9 karena 10-nya nggak masuk. Terus stepnya itu satu karena defaultnya satu kayak gitu. Terus print range batas atas, batas bawah, interval atau stepnya
step itu bisa dibilang juga sebagai interval ya. Jadi interval dari datanya, maka dia akan ngebuat 2, 4, 6, 8, 10-nya nggak masuk, terus selisihnya 2 gitu. Karena intervalnya 2, kayak gitu. Terus ini contoh penggunaannya for loop dengan range. Jadi kita ngebuat list bernama mata kuliah atau matkul, kalkulus, termodinamika, dan genetika. Jadi terus melakukan iterasi list menggunakan indeks for i in range len matkul sama aja dengan range 3 ya. Range len matkul sama aja dengan range 3 soalnya jumlah dari iterasi listnya itu ada 3 gitu kan. Print semester ini saya akan mengambil mata kuliah, koma, matkul. Matkul terus habis itu dia itu I. I itu kan artinya kan untuk satu bagian dari semuanya gitu. Jadi di sini akan ditampilkan semester ini saya akan mengambil mata kuliah kalkulus, semester ini saya akan mengambil mata kuliah termodinamika, dan semester ini saya akan mengambil mata kuliah genetika karena ditampilkannya satu kesatuan dari semuanya. I itu satu kesatuan satu dari semuanya gitu. I in range satu dari keseluruhan kayak gitu. Terus break dan continue di Python. Jadi break itu digunakan untuk memberhentikan proses looping bila kondisi tersebut memenuhi. Sedangkan continue akan melewati proses yang udah ada di looping tersebut gitu. Jadi yang pertama kan ada dimulai nih kondisinya apabila true dia akan melakukan break kayak gitu. Break maka dia akan program akan berhenti kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya kondisi breaknya dia false maka dia akan menjalankan tugas dan akan melakukan looping kembali kayak gitu. Terus kalau misalnya dia uh, continue, yang pertama ada kondisi looping. Habis kondisi loopingnya itu apabila dia true di kondisi continue-nya maka dia akan skip, langsung skip aja, langsung ke kondisi loopingnya awal. Terus apabila kondisi continue false, dia akan menjalankan tugas. Baru dia akan menjalankan tugas. Jadi kalau misalnya continue, intinya tasknya di skip kayak gitu. Melewati tugas atau skip lah kayak gitu. Terus apabila kondisi loopingnya false, dia akan berakhir. Ya mungkin presentasi saya sekian, mungkin masih abstrak ya. Kalau misalnya for loop-nya akan lebih jelas lagi di video selanjutnya tentang latihan looping ini emang akan ada dilakukan hands-on di melalui Jupyter Notebook ya. Ya sekian.